Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Saya dari kelompok 3 Hukum Acara Pidana akan menyampaikan tentang alur perjalanan hukum acara pidana dari awal yaitu laporan aduan hingga terakhir yaitu putusan akhir. Silakan menyimak video berikut ini. Hukum acara pidana dimulai dari adanya laporan atau aduan. Setelah itu masuk dalam tahap penyelidikan di mana mencari atau menemukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Setelah itu dilanjut ke dalam tahap penyidikan. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan penyidikan untuk mencari barang bukti serta membuat titik terang tindak pidana dan menangkap tersangka. Upaya paksa penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai prosedur hukum. Pada tahap pra penuntutan, jaksa akan melakukan pengecekan terhadap berkas perkara. Jika berkas dinyatakan belum lengkap, maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut dengan surat P18 atau P19 dengan petunjuk perbaikan. Namun jika berkas perkara dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan kepada tahap kedua, yaitu tahap penyerahan tersangka dan alat bukti. Selanjutnya surat dakwaan. Nah, surat dakwaan itu adalah akta resmi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum untuk menjadi dasar bukti yang utama di pengadilan. Selanjutnya adalah pelimpahan perkara, yaitu jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan negeri setempat, di mana proses hukum pengalian berkas perkara beserta barang bukti dari JPU ke pengadilan negeri untuk diadili dan diperiksa. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses persidangan dipimpin oleh majelis hakim dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan dakwaan. Menjelaskan secara rinci tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Yang kedua, eksepsi, yaitu menjelaskan keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap formalitas dakwaan. Pembuktian, tahap krusial yang meliputi pemeriksaan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tuntutan, jaksa membacakan tuntutan pidana berdasarkan fakta persidangan. Baik, selanjutnya ada pembelaan atau pledoi, yaitu di mana terdakwa atau penasihat hukum memberikan atau menyampaikan pembelaan. Yang keenam ada replik atau duplik, yaitu tanggapan balasan dari terdakwa atau antara terdakwa dan jaksa. Putusan hakim. Setelah musyawarah majelis hakim dijatuhkan, putusan yang dapat berupa 1. Pemidanaan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Voice part atau yang bisa disebut dengan putusan bebas adalah putusan hakim di mana seorang terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Baik, selanjutnya, lepas dari segala tuntutan, perbuatan terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, ranah perdata atau alasan pemaaf. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan perbaharuan hukum yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih ketat dibandingkan regulasi sebelumnya. Pastikan untuk selanjutnya memperhatikan tingkat waktu penahanan dan prosedur formal agar tidak terjadi cacat hukum dan penanganan perkara. Terima kasih.